Perang, Korea Utara ledakan kantor penghubung Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan di ujung tanduk. Setelah serangkaian ancaman, kali ini Korea Utara benar-benar meledakkan kantor penghubung antar Korea di area perbatasannya pada Selasa 16 Juni 2020. Korea Utara meledakkan kantor penghubung Kaesong pukul 2.49, kata kementerian yang menangani hubungan antar Korea dalam satu peringatan yang dikirimkan ke wartawan dikutip dari AFP. Pernyataan ini dikeluarkan beberapa menit setelah ledakan terdengar dan asap terlihat. Kaesong sendiri adalah wilayah Korea Utara yang ada di perbatasan Korea Selatan. Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan meningkat setelah pemerintahan Kim Jong-un mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Korea Selatan pekan lalu. Korea Selatan dicap tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan aksi para pembelot dan aktivis anti Korea Utara. Para pembelot dan aktivis telah mengirimkan selebaran yang berisi pesan-pesan kritis soal Kim Jong-un dan hal-hal terkait pelanggaran hak asasi manusia ke perbatasan kedua Korea. Mereka juga sering mengirimkan makanan, uang kertas sebesar $1 Amerika, radio mini dan stick USB yang berisi drama dan berita Korea Selatan. Benda-benda itu biasanya dikirim dengan balon agar bisa melewati perbatasan yang dijaga ketat atau dimasukkan ke dalam botol dan dialirkan melalui sungai. Sebelumnya pada hari Sabtu, adik dari Kim Jong-un yaitu Kim Yo-jong, sekaligus pejabat senior partai buruh yang berkuasa Kim Yo-jong, juga telah memerintahkan militer untuk mengambil tindakan balasan selanjutnya. Untuk Korea Selatan, soal perselisihan tersebut, pada hari Senin, media Korea Utara KCNA melaporkan bahwa tentara negara juga sudah dimobilisasi perbatasan. BBC menuliskan Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang karena tidak ada kesepakatan damai yang tercapai ketika Perang Korea berakhir pada tahun 1953. Sementara itu, Korea Utara dan Korea Selatan memanas. Kim Jong-un bersiap mobilisasi tentara ke perbatasan. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan, Jen Dong-jin, menegaskan bahwa Korea Utara akan membayar konsekuensi jika benar-benar mengambil tindakan militer terhadap negaranya. Pernyataan itu menyusul setelah Korea Utara menyatakan akan mengerahkan tentara ke perbatasan kedua negara. Jika Korea Utara benar-benar mengambil langkah seperti itu, tentu mereka akan membayar harga untuk tindakan mereka itu, kata Jeon dalam jumpa pers di Seoul pada Kamis 18 Juni 2020. Langkah-langkah ini jelas menggagalkan upaya 2 dekade antara Korea Utara dan Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan inter-Korea dan menjaga perdamaian di semenanjung Korea, sambungnya. Sebelumnya, Korea Utara menyatakan akan mengerahkan pasukan militer ke 2 zona bisnis di kota perbatasan Kaesong dan Gunung Kumgang, menyusul relasi yang merenggang dengan Korea Selatan. Pyongyang juga berencana mengoperasikan kembali seluruh pos penjagaan di zona demilitarisasi yang merupakan perbatasan Korea Utara dan juga Korea Selatan. Pemerintahan pemimpin tertinggi Kim Jong-un juga menegaskan akan melanjutkan semua jenis latihan militer reguler di dekat perbatasan. Pengerahan pasukan ke perbatasan ini dilakukan Korea Utara sehari setelah meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan di perbatasan. Penghancuran kantor penghubung inter-Korea itu dilakukan pemerintahan Kim Jong-un lantaran merasa tak puas dengan Korea Selatan yang tak bisa menghentikan aktivitasnya di perbatasan.
Kim Jong-un geram dengan ulah aktivis Korea Selatan yang kerap mengirimkan selebaran propaganda anti Korea Utara ke perbatasannya. Sebagian dari aktivis Korea Selatan itu merupakan pembelot dari Korea Utara. Korea Utara juga belum lama menyatakan telah memutus hubungan komunikasi militer dan politik dengan Korea Selatan akibat insiden selebaran propaganda tersebut. Menanggapi Korea Utara yang kembali berulah, Korea Selatan menyatakan kecewa berat atas sikap tetangganya di utara itu. Seoul menyatakan akan mengambil tindakan tegas jika Pyongyang melakukan sesuatu yang memperburuk situasi. Mengenai situasi keamanan saat ini, militer kami memonitor secara ketat pergerakan militer Korea Utara sepanjang waktu dan mempertahankan kesiagaan kami, ujar seperti dikutip dari kantor berita Korea Selatan Yonhap. Kami akan terus melakukan upaya untuk mengelola situasi secara stabil demi mencegah hal ini meningkat menjadi krisis militer, tandasnya. Di sisi lain, jauh lampaui imajinasi, inilah ancaman baru Korea Utara ke Korea Selatan. Korea Utara semakin mengancam Korea Selatan, seperti dimuat The Korea Herald mengutip media pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun. Pembongkaran kantor penghubung yang terjadi Selasa disebut Pyongyang sebagai awal. Serangkaian tidak akan diambil, tulis surat kabar itu ditulis The Korea Herald Jumat 19 Juni 2020. Tindakan ini bisa jauh melampaui imajinasi pihak Korea Selatan. Peringatan ini dikabarkan setelah pada Rabu 17 Juni 2020, militer Korea Utara dikerahkan ke kompleks industri Kaesong dengan perbatasan Korea Selatan. Korea Utara mengatakan pasukan di perbatasan akan ditempatkan dengan siaga tinggi. Pada Kamis 18 Juni atau 2020, pasukan Korea Utara banyak terlihat di sejumlah pos penjagaan terdepan. Masalah keduanya muncul setelah Pyongyang mengamuk karena aktivis kontra Kim Jong-un terus menyebar pamflet bernada kritis dari perbatasan Korea Selatan. Sementara itu, Korea Selatan juga menyiagakan pasukan. Pemantauan intensif dilakukan di perbatasan guna melihat pergerakan Korea Utara. Korea Selatan juga disebut akan melakukan rapat dengan Amerika Serikat. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Seoul akan bertemu dalam waktu dekat dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun. Perwakilan Korea Selatan Lee Do-hun bahkan disebut juga diutus ke Amerika Serikat. Namun dikutip dari Korea Herald, Lee menolak mengomentari tujuan kunjungan seraya mengungkapkan tak memiliki informasi apapun. BBC menuliskan Korea Utara dan Korea Selatan secara resmi atau teknis masih berperang karena tidak ada kesepakatan damai yang tercapai ketika perang Korea berakhir pada tahun 1953. Namun pada tahun 2018, keduanya sempat membuat sejumlah kesepakatan. Sementara itu dipicu amarah Korea Utara, Menteri Unifikasi Korea Selatan mundur. Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul mengundurkan diri di tengah hubungan Korea Selatan dan Korea Utara memanas dipicu aktivitas pembelot anti Pyongyang. Kim yang ditunjuk memimpin Kementerian Unifikasi pada April 2019 mengatakan dia mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas ketegangan antar dua Korea. Laporan DW pada 19 Juni 2020 menjelaskan Kim mengundurkan diri tanpa sekalipun pernah melakukan pertemuan pribadi dengan Korea Utara. Juru bicara Kepresidenan Kang Min-sok menjelaskan Presiden Korea Utara atau Korea Selatan Moon Jae-in menerima pengunduran diri Kim pada Jumat. Untuk sementara, Wakil Menteri Unifikasi Suh menjelaskan tugas Kim. Presiden Moon belum menjelaskan rencananya untuk mencari pengganti Kim. Meski Korea Utara sudah mengeluarkan peringatan keras ke Korea Selatan tentang aksi para pembelot, namun menurut juru bicara Kementerian Unifikasi Cho Hye-sil, para pembelot tetap berencana mengirimkan ratusan botol plastik berisi beras, obat, dan masker wajah ke Korea Utara. Para pembelot anti Pyongyang akan melemparkan botol-botol plastik itu ke laut dekat perbatasan dari hari Minggu 21 Juni 2020. Otoritas Korea Selatan akan mencegah tindakan para pembelot itu akan
dijatuhi hukuman jika melakukannya karena tindakan mereka dianggap melanggar undang-undang pertukaran hubungan dan kerjasama antar Korea.